gelombang pada dawai ini dapat dihitung dari frekuensi dikali panjang gelombang. Ya. Ini persamaan gelombang. Nah, hai Factor Fisik, ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisik Fisika Asik. Channel yang membahas serbaneka fisika SMA terupdate. Kali ini Mr. Wijaya akan membahas tentang percobaan Melde, kecepatan perambatan gelombang transversal pada dawai. Kita saksikan videonya. Bersama Mr. Wijaya lagi di sini, Mr. Wijaya akan membahas tentang percobaan Melde, menghitung cepat rambat gelombang transversal pada dawai. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah sumber getar yang diletakkan di atas meja, kemudian ada sebuah tali yang dihubungkan dari penggetar tersebut melewati sebuah katrol dan diberikan beban yang masanya, di sini masanya M beban. Ya. Nah, beban ini akan memberikan tegangan pada tali ini. Ya. Nah, kemudian sumber getar ini yang frekuensinya sudah diketahui, digetarkan. Nah, sehingga akan timbul gelombang yang datang menuju ke katrol, di sini menjadi ujung tetap, maka dipantulkan membentuk sebuah gelombang stasioner pada ujung tetap. Nah, dari gelombang stasioner yang terbentuk, karena kita tahu panjang dari penggetar sampai ke katrol ini bisa diukur, maka panjang gelombang yang terjadi juga dapat diukur. Nah, jadi kalau frekuensi diketahui, panjang gelombang dapat diukur, maka cepat rambat gelombang pada dawai ini dapat dihitung dari frekuensi dikali panjang gelombang. Ya. Ini persamaan gelombang. Nah, Melde melakukan percobaan ini dengan mengganti-ganti massa beban yang digantungkan dan mengganti jenis tali yang digunakan. Ternyata dari percobaan yang dilakukan, ya, Melde mendapatkan bahwa V kuadrat atau cepat rambat gelombang transversal pada dawai dikuadratkan itu berbanding lurus dengan gaya tegangan pada tali. Ya. Kemudian yang berikutnya dengan jenis tali, V kuadrat itu berbanding terbalik dengan jenis talinya. Nah, jenis tali itu di sini diwakilkan dengan mu. Ya, mu itu adalah menunjukkan jenis talinya nanti. Ya. Nah, sehingga di sini kalau kita bentuk suatu persamaan menurut Melde bahwa V kuadrat itu sama dengan F per mu. Atau dituliskan dalam bentuk lain, V sama dengan akar dari F per mu. Ya. Nah, ini persamaan cepat rambat gelombang transversal pada dawai. Nah, di mana mu itu adalah sama dengan massa tali dibagi panjang tali. Ya. Jadi M itu adalah massa tali. Dan L itu adalah panjang tali. Jadi massa persatuan panjang tali. Ya. Nah, kemudian harus dibedakan di sini ya, bahwa F di sini nanti kalau yang diketahui adalah massa bebannya, maka di sini massa beban dikali G, ya, percepatan gravitasi. Nah, sekarang kalau mu itu adalah M per L, ya, maka persamaan cepat rambat gelombang transversal pada dawai bisa dihitung dengan rumus akar F per M per L, gitu ya. Nah, atau bisa ditulis dalam bentuk lain, V itu sama dengan akar dari F dikali L dibagi M. Nah, ini adalah cepat rambat gelombang transversal pada dawai. Nah, sekarang kalau misalkan kita perbesar nih, ya, panjang tali L, luas penampangnya itu adalah A, ya. Nah, kita tahu di sini adalah bahwa mu itu adalah sama dengan M per L. Kita juga tahu massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Maka di sini mu-nya itu sama dengan M itu bisa kita ganti dengan massa jenis kali volume. Jadi di sini rho kali V dibagi
L. Ya. Nah, V di sini adalah volume dari kawat ini. Ya. Panjangnya L, luasnya A. Ini bisa kita ganti dengan rho kali V itu adalah A dikali L dibagi L, L yang ini. Ya. Nah, panjangnya bisa kita coret. Ya. Sehingga mu itu selain M per L bisa juga sama dengan rho kali A. Ya. Nah, sehingga cepat lambat gelombang transversal pada dawai juga punya persamaan yang lain, yaitu akar F per mu. Mu itu adalah berarti rho kali A. Ya. Nah, ini bentuk persamaan yang lain. Jadi, cepat lambat gelombang transversal pada dawai sangat dipengaruhi oleh gaya tegangan pada dawainya, jenis dawainya atau massa jenisnya, luas penampang. Ya. Jadi kalau jenisnya berbeda, maka cepat lambatnya berbeda. Luas penampang berbeda, kecepatan berbeda. Kemudian gaya tegangan juga mempengaruhi. Ya. Selain di situ adalah mu-nya. Ya. Mu itu massa persatuan panjang tali. Ya. Jadi belum tentu mu itu berubah kalau panjangnya berubah. Jadi kalau panjangnya berubah, massa juga akan berubah. Maka mu kemungkinan masih tetap. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh-contoh soal berikut ini. Ya, baiklah kita coba melihat contoh soal yang berikut ini. Yang pertama, di sini kita akan melihat percobaan Melde yang menggunakan tali yang panjangnya 2 meter, kemudian massanya itu 2,5 gram. Ya. Kemudian diberi gaya 50 Newton. Pertanyaannya adalah berapa cepat lambat gelombang transversal pada tali tersebut. Nah, di sini yang perlu dirubah adalah massa 2,5 gram itu menjadi 2,5 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Jadi dijadikan kilogram. Nah, kemudian yang ditanyakan V itu rumusnya adalah sama dengan akar dari F L per M. Karena ketiganya diketahui di sini. Nah, maka kalau kita masukkan angkanya, V sama dengan akar dari F-nya adalah 50, L-nya 2 dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini sama dengan akar dari, 50 kali 2 itu 100. 100 dibagi 2,5 adalah 40 kali 10 pangkat 3, karena min 3 naik ke atas pangkat 3. Ya. Atau ini menjadi akar dari 4 kali 10 pangkat 4. Ya. Kalau di akar hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 2. Atau bisa dituliskan dalam bentuk lain yaitu 200 meter per sekon. Ya. Nah, kemudian yang kedua, percobaan Melde juga menggunakan benang yang panjangnya 1 meter, massanya 5 gram. Jadi benang itu panjang 1 meter, massanya 5 gram. Ya. Kemudian diberi beban 200 gram. Jadi ini beban yang digantungkan. Ya. Nah, massa 5 gram itu bisa diganti dari 5 kali 10 pangkat min 3 kilogram. 200 gram bisa kita ganti jadi 0,2 kilogram. Ya. Nah, berapa kecepatan V ini? Nah, karena V itu rumusnya adalah akar F L per M, nah F-nya harus dicari dulu. F itu sebagai massa beban kali G. Ya. Nah, massa bebannya adalah 0,2 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau dihitung di sini adalah sama dengan 2 Newton. Nah, kemudian kita gunakan rumus cepat lambat V sama dengan akar dari F L per M. Akar dari F-nya adalah 2, L-nya 1, M-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Ya. 2 per 5 adalah sama dengan 0,4 kali 10 pangkat 3. Ya. Atau sama dengan akar dari 4 kali 10 pangkat 2. Nah, akar 4 kali 10 pangkat 2 adalah 2 kali 10 pangkat 1. Ya. Atau secara bentuk lain ini adalah 20 meter per sekon.
Nah, ini adalah cepat lambat gelombang transversal pada dawai. Ya, kita lihat contoh soal yang nomor 3. Di sini diketahui pada cepat lambat gelombang transversal pada dawai pada keadaan awal adalah 10 meter per sekon kalau tegangan talinya 150 Newton. Kemudian tali diperpanjang menjadi 2 kali semula diberi tegangan 600 Newton. Berapa kecepatan sekarang ya, kecepatan perambatan gelombang pada dawai tersebut. Nah, tali diperpanjang 2 kali itu sebenarnya mu-nya itu adalah tetap. Ya. Jadi mu-nya adalah tetap. Karena mu itu adalah sama dengan massa persatuan panjang. Jadi kalau misalkan ini 2 kali panjangnya, maka massanya juga 2 kali. Karena apa? Talinya tetap. Jadi untuk tali yang tetap, maka mu-nya tidak berubah. Nah, kemudian kalau kita punya persamaan V sama dengan akar F per mu, kalau mu-nya tetap berarti V itu hanya berbanding lurus dengan akar F. Ya. Jadi kalau kita mau mencari V2 dibanding V1, itu sama dengan akar dari F2 per F1. Sehingga kalau kita mau menghitung V2-nya itu sama dengan akar dari F2-nya adalah 600 dibagi F1-nya 150 dikali V1-nya adalah 10 meter per sekon. Nah, ini kita bagi dengan 150, ini dapatlah 4. Ya. Akar 4 itu adalah 2 ya, dikali 10 meter per sekon. Nah, sehingga cepat lambat gelombang pada tali itu sekarang menjadi 20 meter per sekon. Ya. Nah, jadi kalau talinya diperpanjang tanpa mengubah talinya berarti itu mu-nya tetap. Ya. Nah, kemudian yang keempat di sini kita punya suatu senar gitar atau dawai gitar. Ujung diikat, ujungnya ditekan sehingga panjang yang bergetar itu adalah 50 cm atau adalah 0,5 meter. Frekuensi nada dasarnya adalah 100 Hz. Diberi tegangan 100 Newton. Nah, nada dasar itu seperti ini ya. Nada dasar itu seperti ini sehingga pada jarak L ini panjang senar itu terbentuk setengah panjang gelombang. Atau berarti lambda itu sama dengan 2L. Nah, berarti sama dengan 2 dikali 0,5 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 1 meter. Nah, ketika panjang gelombangnya 1 meter, kita bisa menghitung cepat lambat gelombang pada senar gitar tadi, yaitu adalah F kali lambda. F-nya adalah 100 Hz, lambdanya 1 meter. Maka jadilah 100 meter per sekon. Ya. Kemudian kita tahu V itu sama dengan akar F L per M. Nah, kita mau cari apa di sini? M-nya kan? Maka M itu sama dengan F kali L dibagi V kuadrat. Ya. Nah, kalau kita masukkan angkanya di sini, F-nya 100 Newton, L-nya 0,5, V-nya adalah 100. Nah, kita masukkan aja di sini. 100 dikali 0,5 dibagi 100 kuadrat. Nah, kita bagi 100 kuadrat dengan 100 ini. Ya. Sehingga tinggallah 0,5 per 100. Itu adalah 0,005 kilogram. Ya. Itu massa talinya. Atau kalau dalam gram dikali 1000 ini jadilah 5 gram. Jadi massa dari senar gitar tadi adalah 5 gram. Ya. Ya, contoh soal yang kelima di sini diketahui suatu kawat yang panjangnya 2 meter, massanya 32 gram, diberi gaya tegangan 1,6 Newton. Ya. Kemudian digetarkan dengan frekuensi tertentu, yaitu frekuensinya di situ adalah 200 Hz. Ya. 200 Hz. Nah, kita rubah di sini gramnya dalam kilogram jadi 32 kali 10 pangkat
min 3 kg atau 3,2 kali 10 pangkat 2 min 2 kg. Ya. Nah, kemudian ditanyakan berapa cepat rambat gelombang transversalnya, berapa panjang gelombangnya, dan berapa kecepatannya apabila gayanya diubah menjadi 6,4 Newton. Nah, yang pertama kita akan menghitung V1, anggap aja V1 sama dengan akar dari F L per M. Nah, ini F yang pertama ya. Nah, bedanya adalah F kecil itu frekuensi, kalau F besar adalah gaya. Ya. Nah, kalau kita hitung di sini sama dengan akar dari F-nya adalah 1,6, L-nya adalah 2, dibagi masanya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau kita hitung 1,6 kali 2 ini 3,2. Jadi ini hilang dengan ini ya. Nah, sehingga di sini menjadi akar dari 10 pangkat 2 atau akar 100. Sehingga V1-nya adalah 10 meter per sekon. Nah, setelah kecepatannya diketahui, kita bisa ngitung yang kedua itu adalah lambda. Panjang gelombang itu tinggal dihitung dari F kali V per F ya. V per F ya. Jadi lambda itu V per F. Karena kita tahu V sama dengan F kali lambda. Nah, V-nya sudah ada 10 meter per sekon dibagi dengan 200 Hz. Ya. Nah, kalau kita bagi di sini 10-nya hilang, ya, tinggal 1/20. Nah, 1/20 itu adalah 0,05 satuannya meter. Ya. Jadi panjang gelombangnya 0,05 meter. Kemudian yang ketiga, kalau F2-nya 6,4 Newton, kita punya persamaan tadi V2 dibagi V1 itu sama dengan akar dari F2 per F1. Karena di sini tidak diganti talinya, berarti mu-nya tetap. Ya. Nah, maka V2 dibagi V1 sama dengan akar dari, nah di sini adalah 6,4 dibagi 1,6. Nah, maka V2-nya sama dengan akar dari 6,4 dibagi 1,6 itu adalah 4 dikali V1. Ya, V1-nya pindahkan. Nah, maka V2-nya sama dengan akar 4 itu adalah 2, V1-nya adalah 10 meter per sekon. Ya. Sehingga V2-nya adalah 20 meter per sekon. Ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam Fun Fisik, Fisika Asik.